Seven Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi sahabat PMI di podcast yang kita, yakni Seven Podcast, ruang kreatif kita. Dan di edisi spesial kali ini ya, kembali Seven Podcast menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, narasumber-narasumber yang pokoknya keren banget. Dan kali ini berkesempatan hadir bersama dengan kita ada salah satu bisa dibilang relawan. Salah satu aset terbaik yang dimiliki oleh PMI Kabupaten Belitung, yakni ada Bang Bustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya hari ini Bang ya? Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah. Dan perlu sahabat PMI ketahui ya bahwasanya apa nih panggilnya? Kak, Bang atau Mas? Abang boleh, Abang. boleh. Oke. Jadi perlu diketahui ya sahabat PMI bahwasanya Bang Bustam ini merupakan sekretaris PMI Kabupaten Belitung dan sekaligus menjabat juga sebagai kepala markas PMI Kabupaten Belitung. Benar ya? Banyak rangkapnya. Banyak rangkap ya. Dan tentunya kita banyak bahas tentang kebencanaan lagi. Siap. Siap ya. Siap ya. Siap. Saya tanya dengan banyak pertanyaan. Boleh. Boleh. Oke, mungkin bisa diperkenalkan singkat terlebih dahulu, Bang. Nama, kemudian juga alasan kok bisa sampai ke sini gitu. Kan dari Belitung jauh-jauh ke Pangkal Pinang kok bisa gitu. Iya. Nama tadi sudah disebutkan. Bustam. Nama cukup Bustam aja. Oh, cukup. Bisa sampai ke sini kita diajak dari PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari khususnya bidang penanggulangan bencana. Ada Pak Mikron Antariksa dan ada Bang Zul sebagai motornya di bidang penanggulangan bencana. Oke, berarti secara nggak langsung Bang Bustam punya basic tentang MTDB atau kebencanaan, benar berarti ya? Sedikit ada. Mungkin bisa dijelaskan nih spesialisasi yang dimiliki oleh Bang Bustam. Tapi sebelum itu ya perlu saya jelaskan dulu kepada sahabat PMI bahwasanya di PMI kita punya relawan dan setiap relawan itu ada yang namanya spesialisasi. Benar, Bang ya? Iya, siap. Ada spesialisasinya dan salah satunya adalah spesialisasi yang dipegang oleh Bang Bustam apa. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat sahabat PMI semua juga untuk follow juga media sosial kita yang kita miliki. Ada di Instagram di @PMI Provinsi Bubble, kemudian ada juga di Facebook di PMI Prof Kep Bubble, serta YouTube kita jangan lupa di-subscribe yakni PMI Bubble. Jadi kita lanjutkan lagi nih. Tadi iklan sebentar. Ada titipan. Oke, mungkin bisa jelaskan spesialis yang dimiliki oleh Bang Bustam apa? Oke. Mungkin cerita sedikit. Ya, boleh. Kita bergabung di PMI Kabupaten Belitung itu tahun 2004. Wah, cukup lama. Ya, 2004. Kemudian bergabung jadi staf 2008 sampai sekarang. Kemudian melewati berbagai macam peningkatan kapasitas yang diberikan oleh PMI. Alhamdulillah PMI cukup memperhatikan SDM-nya. Alhamdulillah. Dan saat ini secara pribadi di Palang Merah saya memiliki spesialisasi sebagai tim WOS Palang Merah Indonesia. Tim cuci-cuci. Tim cuci-cuci. Jadi WOS itu singkatan sebenarnya. Oh, singkatan. Ya. WOS itu adalah spesialisasi di bidang water, air dan water, sanitasi dan hygiene promotion. Wow, luar biasa nih. Jadi spesialisnya adalah WOS, yakni water, kemudian sanitasi dan juga hygiene promotion atau promosi kebersihan. Wah, luar biasa nih. Dan tentunya ini kan tidak mudah nih dalam mengambil keputusan untuk memilih spesialisasi WOS. Iya, ini berdasarkan hasil seleksi. Oh, seleksi.
Jadi awalnya dipaksa gitu. Awalnya ikut seleksi yang diadakan oleh PMI Pusat, saring seluruh Indonesia. Ternyata kita bisa ikut di pelatihannya WOS. Wow, keren. Dari tahun 2010. Itu mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang di tahun 2022. Dan masih aktif tergabung dalam tim WOS PMI. Alhamdulillah masih aktif, masih punya tenaga. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena sebenarnya ini tidak mudah ya, karena tadi dibilang dari Bang Bustam bahwasanya saingannya ataupun namanya dia diseleksi se-Indonesia. Dan beruntungnya Bangka Belitung punya salah satu tim WOS terbaik yang di Indonesia, yakni Bang Bustam. Wah, luar biasa. Nah, boleh diceritakan nih sepanjang dari 2010 sampai dengan 2022, 12 tahun kurang lebih. Apa pengalaman yang sudah dilewati? Relawan itu identik dengan pelatihan, peningkatan kapasitas. Iya, peningkatan kapasitas. Jadi di WOS sendiri saya sudah ikut peningkatan kapasitas itu sebanyak 4 kali. Kemudian 2 kali simulasi, khusus bidang WOS ya. Oke. Kemudian ada pelatihan manajemen tanggap darurat di bidang koordinator juga terkait dengan WOS dan sempat diikutkan oleh PMI Pusat mewakili PMI Provinsi Bangka Belitung untuk ikut dalam kegiatan tanggap darurat bencana dalam hal pelayanan WOS. Di mana waktu itu? Kita mungkin masih ingat bencana gempa Lombok 2018. Kemudian gempa dan tsunami Palu 2018 juga sampai dengan 2019 ya. Itu tanggap darurat dan ininya. Wah, luar biasa. Dan itu satu-satunya Bang Bustam dari Bangka Belitung yang dikirimkan untuk ikut terjun langsung ke sana. Ya, mewakili Babel untuk pengabdian. Ya. Luar biasa. Dan tentunya ini bukan suatu hal yang seneng gitu ya, happy main ke sana, tapi ini tentang tanggap darurat bencana. Tentunya ada hal-hal juga yang dilakukan dan juga melihat masyarakat di situ juga ada yang perlu dibantu dan sebagainya. Nah, Bang Bustam sendiri ini, itu kan berarti penugasan pertama berarti waktu itu. Nah, apa yang dirasakan Bang Bustam pada saat penugasan pertama itu? Itu sebenarnya bukan penugasan pertama, itu di PMI itu penugasan kedua. Oh, penugasan kedua. Sebelumnya saya berserta rekan-rekan se-Bangka Belitung sudah ikut dalam tanggap darurat di Aceh tahun 2004. Dari Belitung ada 8 orang. Tapi waktu itu masih belum ada basicnya. Masih ikut-ikutan. KSR dasar. Oke. KSR dasar yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi Bangka Belitung tahun akhir 2003 ya. Iya. Awal 2004 ya. Akhir 2004 langsung ke 2005 langsung diterjunkan ke Aceh. Kurang lebih hampir 1 bulan kita bertugas di Aceh, kemudian kembali. Dan di daerah juga kita sudah terlibat aktif. Tahun 2017 ada banjir Belitung. Kemudian Lombok dan terakhir di Palu. Wah, luar biasa. Tapi semoga ini nggak ada lagi bencana lagi ya, Bang ya. Amin ya. Karena cukup ini juga. Nah, boleh digambarkan tidak, Bang? Ini kan tahu nih yang namanya kebencanaan pasti banyak banget timnya. Nah, salah satunya adalah WOS. Nah, yang dilakukan kawan-kawan WOS di lapangan itu seperti apa? Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan WOS di lokasi bencana itu adalah kita melakukan pelayanan dari mulai produksi air bersih. Jadi kita membuat sebuah camp khusus untuk tim WOS-nya PMI. Kita buat satu camp yang tentunya berada di dekat sumber air. Kemudian kita lakukan produksi air dengan kualitas yang sudah ditentukan berdasarkan standar layanan baku mutu air internasional. Kemudian hasil produksi air itu kita berikan kepada
penerima manfaat yang terdampak. Kemudian ada di dalam tim WOS itu ada tim hygiene, tim sanitasi. Tim sanitasi ini tugasnya adalah mengontrol mengontrol sanitasi seperti pembuatan MCK, kemudian perawatan MCK untuk pengungsi, dan ada tim hygiene promotion yang memberikan edukasi kepada pengungsi dan atau masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga kesehatan. Kebersihan di saat kebencanaan. Yeah. Wah, berarti ini sekurang lebih bahwasanya WOS ini menyangkut hajat hidup. Ya. Pada saat kebencanaan. Dan tentunya kalau sepemahaman saya nih sebagai orang amatir nih Abang ya, kalau kita sadar bencana pasti air itu susah banget, air itu kotor banget. Nah, salah satu tadi Abang bilang untuk penyediaan air bersih. Caranya gimana? Kalau menjelaskan secara detail itu tentu butuh waktu yang panjang, tapi mungkin sedikit singkat, bisa kita bahas secara singkat bahwa air itu dari sumber kita tampung, kemudian kita proses dengan peralatan yang yang tersedia ya, dengan standar peralatan lah. Standar peralatan, kemudian hasil olahan itu sesuai dengan kadar-kadarnya sudah ditentukan berdasarkan pH-nya, kemudian warnanya, kemudian bau. Itu kan standar. Kemudian kekeruhannya seperti apa. Itu kemudian setelah sesuai dengan standar, air kita tampung dari penampungan nanti mobilisasi ke masyarakat. Oke, wah, berarti ini cukup detail banget ya Bang ya. Karena kalau ada satu langkah saja yang terlewatkan, nyawa orang terancam. Iya, karena pengungsi itu harus kita jaga. Jangan sampai bantuan yang kita berikan malah menimbulkan resiko bagi masyarakat. Misalnya air itu ternyata mengandung E. coli. Sampai ke masyarakat akan masih ada dampaknya. Iya, terkena diare lah dan sebagainya. Kemudian diare menular lagi. Wah, itu panjang banget ini kisahnya ya. Tapi memang ya, kalau ketika kita bencana, makan masih bisa kita tahan. Kemudian baju nggak salin masih bisa kita tahan. Tapi kalau dehidrasi, haus, nah ini mungkin menjadi salah satu komponen penting tim WOS ini ketika memang terjadi sebuah bencana, Bang ya. Tapi kalau untuk di Bangka Belitung sendiri, Bang, ini kan Bang Bustan ini hanya satu nih, hanya satu sendiri nih. Kita ya amit-amit ya kalau terjadi kebencanaan, amit-amit kita minta jangan. Nah, tapi ketika memang ada nantinya di Bangka Belitung sebuah kebencanaan, nah Abang selaku spesialisasi WOS apa yang nanti akan dilakukan? Karena Abang sendiri. Ya, di Belitung saya sudah punya 2 yang ikut serta juga dalam TDB Palu kemarin. Ada Saudara Halil dan Wagianto itu sudah tersertifikasi WOS juga. WOS walaupun baru beberapa bidang tapi sudah ikut. Kemudian tahun kemarin awal tahun 2021 saya sudah mengembangkan ada 10 relawan kalau tidak salah. 10 relawan kita berikan workshop ya. Workshop terkait dengan hygiene promotion. Mudah-mudahan ke depan PMI Provinsi Babel bisa memfasilitasi pelatihan WOS khusus di Babel. Amin, luar biasa. Berarti ini saya pikir ya, berarti Bang Bustan ini sudah berpikir panjang ya, karena sudah menginvestasikan ilmunya tadi ke beberapa relawan yang memang dinilai cakap ataupun mampu untuk melaksanakan itu nanti ketika terjadi bencana. Nah, boleh nggak Bang satu kisah mungkin yang sampai sekarang Abang masih ingat terkait tentang kebencanaan yang mungkin sampai sekarang masih dikenang gitu, terkait pengalaman apa ya? Apa yang Mas Abang, wah ini saya akhirnya apa gitu? Ya, mengabdi di Palang Merah itu adalah ibadah. Jadi ketika kita bertugas ke lapangan, fokuslah bahwa itu ibadah tanpa memikirkan embel-embel apa gitu. Itu. Walaupun nantinya ada dukungan-dukungan dari PMI, tapi fokuslah ketika kita bertugas
bahwa itu adalah ibadah yang besar. Karena orang yang paling bermanfaat ya ini orang yang bermanfaat. Orang yang orang yang saya juga lupa. Ya pokoknya itulah ya. Dan orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan atau bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Wah, luar biasa, ini nyari satu kata aja susah banget. Berarti apa yang sudah dilakukan ini tentunya juga ini nanti juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga. Dan semoga nanti juga Bang Bustam juga bisa memberikan ilmunya bagi teman-teman yang ada di Pulau Bangka. Amin insyaallah. Amin insyaallah ya. Tadi kan baru apa tadi, pelatihan apa tadi yang kemarin kita diajak suruh untuk sharing dengan perwakilan dari kabupaten kota se-Bangka Belitung terkait dengan manajemen tanggap darurat bencana. Tadi siang sudah selesai simulasi terakhir dan sampailah saya di sini. Sampai di sini. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang. Seberapa siap relawan kita PMI se-Provinsi Pulau Bangka Belitung untuk menghadapi sebuah bencana? Kita tidak mampu mengukur besar bencana yang akan terjadi. Kecil, sedang atau berat, hanya Allah yang tahu. Tapi kita berdoa semoga tidak ada. Tidak ada, semoga. Ya, tapi PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mempersiapkan dari walaupun sedikit demi sedikit, tapi itu adalah upaya yang sangat bagus. Oke. Tapi kalau secara kapasitas kawan-kawan kita yang ada di Provinsi Bangka Belitung, secara kapasitas mungkin se-Bangka Belitung kita sudah memiliki dasarnya. Setiap kabupaten kota sudah punya spesialis walaupun baru beberapa spesialis, tapi itu sudah luar biasa dan tentunya mudah-mudahan PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa mengupayakan peningkatan itu setiap tahun ada. Amin ya, dan semoga ini juga harapan besar harapan besar juga ya, karena yang diperlukan seorang relawan itu adalah peningkatan kapasitas. Ya, karena percuma juga kalau kita hanya sebatas dasar tapi kita tidak melanjutkan ke spesialisasi tanpa mendapatkan sebuah peningkatan kapasitas, itu juga percuma. Dan semoga saya juga nanti bisa meningkatkan kapasitas sama seperti Bang Bustam. Amin ya, tapi nggak tahu kapan. Kapasitasnya sebenarnya sudah besar. Apanya? Badannya. Oke. Nah, Bang, mungkin terakhir nih Bang ya, terakhir sebelum nanti kita tutup ya perjumpaan kita di kali ini. Suara saya sampai habis nih. Mungkin apa yang menjadi konsen, apa yang harus menjadi konsen dari PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap kebencanaan? Terhadap kebencanaan, ini masukan aja kan? Iya, terkait dengan ini kita berupaya memberikan meningkatkan kapasitas untuk memberikan layanan kepada masyarakat ketika kita dibutuhkan. Ya, terbukti kemarin pandemi. Ya, kawan-kawan semua ikut aktif. Se-Bangka Belitung, walaupun kelihatan PMI-nya masih kurang, tapi ternyata mereka mampu memberikan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan lebih kemampuan individual relawan kita. Oke, sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya ini adalah salah satu bentuk yang sudah dimulai ini Bang. Kalau sepengetahuan saya, ini setiap PMI Kabupaten Kota sekarang sudah ataupun akan mendirikan sebuah posko. Nah, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah harapan juga nih bagi PMI, baik itu di kabupaten, kota maupun di provinsi, untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Luar biasa nih. Dan ini perbincangan yang singkat tapi cukup banyak banget pelajaran-pelajaran yang didapatkan, dan kita doakan semoga nanti di kesempatan berikutnya Bang Bustam pun bisa datang kembali ke sini. Amin ya. Dan nanti kita ketemu di mana Bang? Di TKRD ya. Insya Allah semoga dilancarkan oleh Allah. Rencananya bidang relawan kita, bidang relawan akan mengadakan
TKRD kedua ketiga sih sebenarnya. Ketiga sebenarnya. Ya, tapi yang satu nggak kehitung. Oke. Tuan rumahnya di Belitung. Semoga ini bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin ya. Dan terakhir Bang, satu lagi. Ini kan mau G20. Oh iya. PMI Belitung terlibat aktif. Kita sudah mempersiapkan ambulan-ambulannya, sudah kita prepare dan relawan mungkin kita akan terjunkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Sudah dipersiapkan berarti. G20 Belitung. Iya, ya. Siap. Nanti kita ketemu juga. Amin. Amin. Dan luar biasa ya, pokoknya kita doakan semoga relawan-relawan kita ya tentunya mendapatkan kapasitas yang baik, kapasitas yang maksimal supaya bisa memberikan pelayanan terbaik dan maksimal bagi masyarakat. Dan terima kasih banyak Bang Bustam atas kesempatan. Saya juga ikut sharing. berterima kasih. Siap. Dan juga buat sahabat PMI lainnya juga ya, pokoknya jangan lupa simak obrolan-obrolan menarik kita di Seven Podcast di channel YouTube kita PMI Bubble. Selain itu juga buat sahabat PMI juga yang pengen tahu aktivitas serta kegiatan lainnya tentang PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bisa juga langsung search media sosial yang kita miliki. Ada di Instagram di @PMI Provinsi Bubble, lalu ada di Facebook di PMI Prof Kep Bubble. Saya Idris Apandi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.